Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Terpujilah hati Yesus melalui hati Maria. Sahabat Residioni yang terkasih, jumpa kembali dengan saya, Romo Thomas Suratno SCY dari Komunitas SCY Jakarta, Indonesia, dalam renungan singkat Dihonian Hari Raya Semua Orang Kudus. Marilah kita mendengar sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat 12a. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Sahabat Residioni yang terkasih, hari ini adalah Hari Raya Semua Orang Kudus. Kita berkumpul di dalam gereja pada perayaan ini berarti kita mau merayakan realitas dari sebuah misteri keselamatan. Suatu realitas yang kita akui dengan bangga dalam syahadat kita. Aku percaya akan persekutuan para kudus. Mereka adalah orang-orang yang kepadanya Yesus mengatakan, "Berbahagialah yang suci hatinya, sebab mereka akan memandang Allah." Merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus adalah suatu kesempatan baik bagi kita untuk memuji dan memuliakan Allah akan rahmat kekudusan yang telah Ia berikan kepada gereja. Juga merupakan kesempatan baik untuk menghormati secara khusus semua orang yang telah menjadi pahlawan iman. Sahabat Residioni yang terkasih, di antara semua orang kudus, ada yang diakui secara resmi oleh gereja. Masih ada begitu banyak orang kudus yang tidak dikenal, karena nama mereka tidak tertera dalam kalender liturgi. Mereka mungkin tidak dikenal karena tidak pernah melakukan suatu karya mukjizat, atau tidak pernah ada penampakan diri dari mereka. Mereka hanyalah orang-orang biasa, sama seperti kita, tetapi mereka memiliki sesuatu yang luar biasa, yaitu cinta dan kesetiaan kepada Allah, serta kemurahan hati kepada sesama. Dengan ini tentu merupakan suatu dorongan bagi kita, yang notabene adalah
manusia yang biasa sama seperti mereka untuk melakukan yang terbaik bagi Allah dan sesama, agar kita pun kelak dapat masuk ke dalam surga. Semoga hidup kita merupakan suatu persembahan yang berharga bagi Allah dan sesama. Sahabat Residion yang terkasih, mengapa harus ada hari khusus untuk memperingati semua orang kudus? Kalau kita perhatikan dalam kalender liturgi, sepanjang tahun selalu saja ada orang kudus yang diperingati atau dirayakan. Lantas mengapa ada hari yang dikhususkan untuk merayakan pesta semua orang kudus? Saya kira ada dua alasan. Yang pertama, selain para kudus yang kita kenal dan kita rayakan pada hari-hari khusus, masih ada banyak bahkan ribuan orang kudus yang tidak sempat dirayakan secara khusus atau tidak ada dalam penanggalan resmi gereja. Mereka tidak lain adalah yang disebutkan dalam kitab Wahyu, suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palm di tangan mereka. Wahyu 7 ayat 9. Lalu yang kedua, perayaan hari ini juga memberikan kita pandangan sekilas tentang apa yang akan kita alami kelak. Mereka yang kita rayakan hari ini adalah orang-orang biasa sama seperti kita. Bagaimana kita sekarang, begitulah mereka dulu pernah hidup. Dan bagaimana keadaan mereka sekarang, itulah harapan kita akan masa depan. Kita semua pastilah ingin dan mau menikmati kebahagiaan kekal. Tapi sayang, bahwa untuk mencapai kepenuhan hidup bersama para kudus di sorga tidak terjadi secara otomatis. Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Matius 7 ayat 21. Lantas bagaimana caranya kita menjalani kehendak Allah itu dalam hidup kita sekarang ini? Sahabat Residion yang terkasih, jawabannya ada dalam warta Injil hari ini yang kita dengar bersama, Sabda Bahagia. Sabda Bahagia adalah semacam peta jalan yang diberikan Yesus kepada kita, para pengikutnya, untuk mencapai kebahagiaan di sorga. Orang-orang kudus yang kita rayakan hari ini adalah mereka yang telah dengan susah payah mencoba menekuni sebuah jalan hidup yang sulit sebagaimana ditawarkan oleh Injil hari ini. Perayaan hari ini juga merupakan suatu undangan bagi kita untuk mengikuti cara hidup yang ditawarkan oleh Sabda Bahagia ini. Sabda Bahagia menawarkan kepada kita suatu cara hidup. Sabda Bahagia merupakan suatu undangan bagi kita untuk hidup miskin di hadapan Allah, untuk menangis bersama mereka yang menangis, untuk bersikap lemah lembut dan rendah, dan untuk merasa lapar dan haus akan keadilan. Sabda Bahagia menantang kita untuk menjadi orang-orang yang berbela rasa, untuk menjadi orang suci dan bersih hati, untuk menjadi pembawa damai bagi sesama. Sahabat Residion yang terkasih, hari ini kita diundang untuk menelusuri jejak langkah hidup para kudus. Hari ini kita diundang untuk menjalani hidup sebagaimana ditawarkan oleh Yesus dalam warta Injil hari ini. Memang berat, tetapi kita harus percaya dan berjuang bahwa kita bisa. Kita juga bisa memohon bantuan para kudus melalui doa-doa mereka agar kita dibimbing dan dikuatkan untuk berani hidup sebagai orang Kristen yang sejati. Santo Agustinus pada awalnya merasa bahwa Sabda Bahagia yang kita dengar hari ini adalah suatu cara hidup yang tidak mudah. Tetapi ketika dia membaca dan merenungkan warta Injil ini, dia berkata, kalau semua orang kudus telah menjalani hidup semacam ini, mengapa saya tidak? Nah, saya mau mengajak kita semua untuk menjadikan pernyataan ini sebagai ungkapan kesungguhan kita untuk mengejar kekudusan di dalam hidup ini. Kalau semua orang kudus telah menjalani hidup semacam ini, mengapa saya tidak?
sahabat Residonian terkasih. Semoga nantinya setelah kehidupan di dunia sekarang ini, kita pun mendengar sabda Yesus yang menggembirakan kita. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Matius 25 ayat 21. Ya Tuhan Allah, ampunilah dosa-dosaku, dan bimbinglah dengan terang Roh Kudus-Mu, supaya aku dapat dan mampu berjalan di jalan kekudusan, untuk menuju pada persekutuan para kudus-Mu di sorga. Amin.